Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 tentang mengenai analisis buku Al-Quran Hadis MTS kelas 8 yang beranggotakan yang pertama yaitu Kareng Singgih, yang kedua yaitu Andriani Gusti, yang ketiga yaitu Zulfa Musyafa, yang keempat yaitu Rahmah Syaila Labibah, dan yang kelima yaitu Muhammad Nur Faiz. Sebelum itu, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi Bab 1. Keperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Bab 2. Kugapai rezekimu dengan ikhtiarku. Bab 3. Kebahagiaan si yatim adalah kebahagiaanku. Bab 4. Kuperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Hukum bacaan lam dan ro. Bab 5. Kuraih ketenangan hidup dengan tidak tamak terhadap harta. Dan bab 6. Konsep keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yaitu analisis materi. Yang pertama yaitu kuperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Dari keseluruhan materi yang sudah terdapat pada buku tersebut, sudah cukup bagus penjelasan mengenai hukum bacaan mad iwad, mad arid li sukun maupun mad lain sudah dijelaskan dengan mendalam dan mendetail, serta terdapat direct example atau contoh langsung mengenai hukum bacaan-bacaan yang tersuguhkan pada surat Al-Kahfi, An-Nasr, dan Al-Imran. Namun dalam materi inti pada bab 1 terdapat kekurangan, yakni kurangnya asbabul nuzul pada masing-masing surat tersebut, sehingga sedikit kurang dalam memacu pembelajaran untuk memperjelas penalaran dalam diskusi penggunaan peserta didik tersebut. Materi inti Bab 2. Kugapai rezekimu dengan ikhtiarku. Materi sudah cukup bagus, dilengkapi dengan gambar yang mendukung. Penjelasan surah Al-Quraisy dan Al-Insyirah mengenai cara menggapai rezeki dengan berikhtiar berdagang sudah dijelaskan secara rinci maksud per ayatnya serta contoh konkretnya. Kesimpulan maksud dari surah tersebut juga kandungan tiap surah sudah dijelaskan. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat penalaran yang dapat menstimulus peserta didik dalam mengembangkan potensi berpikirnya. Namun, hanya disebutkan asbabun nusul dari masing-masing surah secara singkat. Pada bab ini tidak terdapat materi hadis yang dijelaskan secara detail, tetapi ada hadis yang menerangkan tentang rezeki yang halal dan berkah. Penjelasan maksud dari hadis dijelaskan secara singkat. Hadis yang tercantum merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Ya'la. Materi inti Bab 3. Kebahagiaan si yatim adalah kebahagiaanku. Materi ini sudah bagus, disertai gambar yang mendukung. Penjelasan surah Al-Kautsar dan Al-Ma'un mengenai kepedulian sosial sudah dijelaskan secara rinci maksud per ayatnya serta contoh konkretnya. Kesimpulan maksud dari surah tersebut juga kandungan tiap surah sudah dijelaskan. Namun, hanya disebutkan asbabun nuzul dari masing-masing surah secara singkat. Pada buku ini juga terdapat materi dengan hadis tolong-menolong dan mencintai anak yatim. Penjelasan maksud dari hadis sudah dijelaskan secara garis besarnya. Hadis yang tercantum merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Namun, hadis tersebut strukturnya kurang lengkap, hanya terdapat matan atau isi hadisnya serta perawinya. Sedangkan sanadnya kurang lengkap, bahkan tidak ada. Materi inti bab 4. Kuperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid, hukum bacaan lam dan ro. Pada materi ini sudah bagus. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai hukum bacaan lam dan ro. Dan sudah dijelaskan dengan rinci. Serta terdapat beberapa contoh konkret mengenai ayat-ayat dari hukum bacaan tersebut. Hukum bacaan yang terdapat pada Quran Surat Al-Humazah dan Quran Surat At-Takasur ada di dalamnya. Namun, tidak dijelaskan, hanya saja menggunakan penalaran dan diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini dilakukan oleh peserta didik, agar peserta didik dapat mengembangkan potensi berpikirnya. Dalam materi ini, tidak disebutkan asbabun nuzul pada masing-masing surat tersebut. Bab 5 yaitu kurai ketenangan hidup dengan menghindari sifat tamak. Materi inti dalam bab 5 ini dalam buku Quran Hadis MTS kelas 8 ini sudah bagus karena dalam buku ini sudah dilengkapi kisah-kisah tentang orang yang bersifat tamak yang menjadikan harta kekayaan itu sebagai tujuan hidupnya dan menjadikan harta sebagai berhala yang selalu dipuja-pujanya, sehingga akan memunculkan sifat tamak pada orang tersebut. Dalam buku ini juga dibahas tentang definisi dan surat-surat Al-Quran yang memperkuat penjelasan mengenai tamak, sehingga dalam buku ini akan dapat mempermudah para siswa untuk memahami pengertian dari tamak. Selanjutnya yaitu bab 6 yang berjudul konsep keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Dari keseluruhan materi yang terdapat pada bab ini, materi sudah cukup bagus, dilengkapi dengan bagan yang mendukung, penjelasan hadis riwayat Ibnu Katsir dari An-Nasai dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Al-Bukhari dari Zubair bin Awam mengenai konsep keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat sudah dijelaskan secara umum maksud hadis-hadis tersebut. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat penyajian konsep berpikir peserta didik sehingga mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, serta tahu apa dampak yang telah ditimbulkan juga. Pada bab ini tidak terdapat materi dalam surat Al-Quran yang dijelaskan terkait dengan konsep keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yaitu materi pendukung dari bab 1, yakni kuperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid, hukum bacaan mat iwad, mat layin, dan mat aridis sukun. Materi dari Quran surat Al-Kahfi, An-Nasr, dan Ali Imran dikaitkan dengan hukum bacaan mat iwad, mat layin, dan mat aridis sukun yang terdapat dalam surat tersebut. Materi pendukung lainnya terdapat ayat-ayat Al-Quran sebagai contoh dari hukum bacaan mat iwad, mat arid, mat aridis sukun. Dan seharusnya ditambahkan pula materi pendukung lainnya berupa kisah mengenai asbabun nuzul daripada surat Al-Kahfi, An-Nasr, dan Ali Imran. Selanjutnya, materi pendukung bab 2. Penjelasan serta maksud dari surat Al-Quraish dikaitkan dengan surat An-Nahl ayat 112-113, yaitu peringatan Allah kepada masyarakat Quraisy tentang nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada mereka. Kekurangan pada materi ini yaitu kurangnya hadis-hadis untuk penguat materi kugapai rezekimu dengan ikhtiarku. Selanjutnya ada materi pendukung dari bab 3.
Penjelasan serta maksud dari surah Al-Ma'un dikaitkan dengan surah An-Nisa ayat 10, yaitu mengenai pengertian menghardik anak yatim dan hukuman yang akan diperoleh jika melakukannya. Materi dalam hadis juga dikaitkan dengan ayat di dalam Al-Quran, yaitu hadis mengenai tolong-menolong dengan surah Al-Ma'idah ayat 5. Materi pendukung lainnya yaitu berupa renungan sebuah kisah yang inspiratif. Seharusnya ditambahkan pula materi pendukung berupa kata mutiara agar materi tersebut mudah dan selalu diingat. Kelebihan dari materi ini yaitu pada hadis tolong-menolong serta mencintai anak yatim tidak hanya mencantumkan satu hadis saja, namun beberapa hadis yang berfungsi sebagai penguat. Materi pendukung bab 4. Kuperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid, hukum bacaan lam, dan roh. Materi dari Quran Surat Al-Humazah dan At-Takasur dikaitkan dengan hukum bacaan lam dan roh yang terdapat dalam surat tersebut. Materi pendukung lainnya yaitu terdapat beberapa ayat Al-Quran sebagai contoh dari hukum bacaan lam dan roh. Namun, di dalamnya tidak terdapat asbabun nuzul dari kedua surat tersebut. Seharusnya ditambahkan pula materi pendukung lainnya berupa kisah mengenai asbabun nuzul pada Quran Surat Al-Humazah dan Quran Surat At-Takasur. Materi pendukung bab 5 kurai ketenangan hidup dengan menghindari sifat tamak. Jadi materi pendukung dalam buku Quran Hadis MTS kelas 8 ini sudah dilengkapi dengan contoh-contoh orang yang memiliki sifat tamak yang menjadikan harta kekayaan itu sebagai tujuan hidup. Juga dilengkapi dengan surat pendek dalam Al-Quran seperti surat Al-Kahfi, surat Al-Quran ke-18 ayat 46 yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi dalam surat Al-Kahfi ini mengungkapkan bahwa harta dan anak-anak tidak lain hanyalah perhiasan dunia, tapi lebih hakiki dan abadi, yaitu amal-amal saleh manusia sebagai bekal kehidupan di dunia akhirat. Juga dalam buku ini dilengkapi oleh surat pendek lainnya dalam juz 30 seperti Al-Humazah dan At-Takasur. Kedua surat ini sama-sama membahas tentang sifat orang yang tamak terhadap harta. Juga dalam buku ini juga dibahas tentang akibat buruk dari sifat tamak, seperti bakil, yang kedua egois atau punya sikap mementingkan diri sendiri, yang ketiga individualis atau sikap yang tidak peduli dengan lingkungan, yang keempat ambisius atau memiliki hasad yang berpacu untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya, yang kelima menjadikan harta sebagai berhala. Kemudian dengan adanya materi pendukung ini dapat membantu siswa atau peserta didik untuk dapat menalar dan mengembangkan pikirannya mengenai sifat tamak. Selanjutnya itu bab 6, konsep keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Pada materi pendukung, dalam materi konsep keseimbangan di dunia dan di akhirat, penjelasan serta maksud dari hadis riwayat Ibnu Katsir dari Anas dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Al-Bukhari dari Jubair bin Awam, yaitu perintah Allah kepada umat muslim tentang kesesuaian porsi dalam mengejar dunia maupun akhirat. Kekurangan pada materi ini yaitu kekurangan
kurangnya ayat-ayat Al-Quran dalam konsep keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya ada pendekatan mengajarkan materi. Buku Guru Al-Quran Hadis Madrasah Tsanawiyah kelas 8 ini menggunakan pendekatan saintifik kurikulum 2013. Pendekatan saintifik atau scientific approach yaitu model pembelajaran yang memakai kaidah keilmuan yang di dalamnya memuat kegiatan pengumpulan data melalui observasi, eksperimen, bertanya, mengolah data, kemudian mengkomunikasikannya. Pendekatan saintifik ini lebih sering dikenal sebagai learning by doing atau cara belajar siswa aktif. Tujuan dari pendekatan saintifik ini sendiri yaitu yang pertama, guna menambah serta meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Yang kedua, menciptakan kemampuan guna menyelesaikan masalah yang dilakukan secara sistematik atau berurutan. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran di mana peserta didik berperan sebagai subjek dan objek dalam pembelajaran. Yang keempat, menggugah kemampuan peserta didik agar merasa pembelajaran itu adalah suatu kebutuhan. Yang kelima, melatih peserta didik agar mengembangkan serta mengemukakan ide yang mereka punya. Yang keenam, mengembangkan karakter setiap peserta didik. Dan yang ketujuh, meningkatkan hasil belajar serta output. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik mengarahkan peserta didik agar terampil dalam merumuskan suatu permasalahan dengan aktif bertanya serta menanggapi. Harapannya, proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik dapat meningkatkan pola pikir peserta didik menjadi lebih kritis dan sistematis. Materi inti Bab 3, kebahagiaan si yatim adalah kebahagiaanku. Materi ini sudah bagus, disertai gambar yang mendukung. Penjelasan surah Al-Kautsar dan Al-Ma'un mengenai kepedulian sosial sudah dijelaskan secara rinci, maksud per ayatnya, serta contoh konkretnya. Kesimpulan maksud dari surah tersebut, juga kandungan tiap surah sudah dijelaskan. Namun, hanya disebutkan asbabun nuzul dari masing-masing surah secara singkat. Pada buku ini, juga terdapat materi dengan hadis tolong-menolong dan mencintai anak yatim. Penjelasan maksud dari hadis sudah dijelaskan secara garis besarnya. Hadis yang tercantum merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Namun, hadis tersebut strukturnya kurang lengkap, hanya terdapat matan atau isi hadisnya, serta perawinya. Sedangkan sanadnya kurang lengkap, bahkan tidak ada. Yang ketiga adalah Project Based Learning. PBL ini adalah model pembelajaran yang berbasis proyek yang menekankan pada prinsip konstruktivis, yaitu di mana siswa itu bisa diharapkan dapat membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman belajar yang dilakukan secara mandiri. Jadi dalam model pembelajaran ini sangat penting karena dalam model pembelajaran berbasis proyek ini dimulaikan dari sebuah pertanyaan yang mendasar atau esensial yang nantinya akan menjadi masalah yang harus dipecahkan melalui proyek yang dibuat oleh siswa. Jadi guru ini bisa melakukan dengan terlebih dahulu memberikan stimulus, misalnya memberikan tayangan-tayangan video yang menarik atau memberikan bentuk-bentuk atau menjelaskan permasalahan-permasalahan yang nyata di sekitar mereka, kemudian dikemas untuk disajikan di awal pembelajaran. Untuk yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di atas, dalam model pembelajaran proyek ini dapat memberikan kemandirian dan keluasan kepada seluruh siswa untuk bisa berkreasi. Jadi setelah mereka mempelajari pembelajaran di awal, mereka dapat merumuskan pertanyaan esensial atau mendasar untuk proyek mereka. Kemudian
dilanjutkan dengan mendesain perencanaan proyek yang akan mereka lakukan. Jadi, siswa dapat bekerja kelompok untuk membuat sebuah perencanaan suatu proyek. Tentunya, dalam mendesain perencanaan proyek ini, guru juga diperlukan untuk menjaga agar proyek yang mereka rencanakan secara rasional dan logis, serta dapat bermanfaat bagi pembelajaran mereka. Yang ketiga adalah menyusun jadwal. Meskipun pembelajaran PJBL ini memberikan keleluasan kepada peserta didik untuk berkreasi dan menentukan bagaimana proyek yang akan dibuat dan dilaksanakan, para siswa juga harus bisa membuat jadwal yang menjaga agar proyek yang dapat terselesaikan secara baik dan bisa mengatur waktu yang lebih efektif. Biasanya waktu yang diberikan oleh pendidik selama pembelajaran itu diberikan waktu yang sangat panjang. Kemudian disinilah kemampuan berpikir dilatih untuk menjadi kritis dan pandai memperkirakan hal-hal yang perlu mereka lakukan dan dipersiapkan untuk pembuatan proyek. Yang keempat adalah monitor kemajuan proyek. Langkah selanjutnya, pendidik harus selalu memonitor peserta didik atau kelompok dalam kemajuan proyek. Karena untuk tahu kemajuan proyek itu sampai mana, sebagai seorang pendidik itu harus sangat perlu membantu pemantauan untuk peserta didik agar proyek-proyek yang dilakukan itu dapat berhasil dan mencapai tujuan dengan baik. Kemudian yang kelima, menguji proses dan hasil belajar. Langkah kelima ini adalah langkah model pembelajaran yang berbasis proyek guru atau pendidik yang sebisa mungkin mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa selama melaksanakan proyek dan di akhir proyek. Yang terakhir adalah evaluasi pengalaman pembuat proyek atau melaksanakan proyek. Guru dapat membantu siswa untuk melakukan refleksi diri dalam tujuan membuat siswa itu bisa terbiasa untuk selalu mengevaluasi pembelajaran proyek mereka. Dan di akhir pembelajaran, pendidik tidak hanya memberikan penilaian dalam bentuk pengujian proses dan hasil belajar, tetapi guru juga harus memberikan fasilitas bagi mereka untuk bisa berpikir dan mengingat hal-hal yang terbaik yang mereka dapatkan selama mengerjakan proyek dan hal-hal apa saja yang masih perlu diperbaiki. Jadi untuk proyek yang akan dilaksanakan mendatang dapat terencana dengan baik dan berjalan dengan lancar dan berhasil. Analisis evaluasi belajar. Pada buku ini, evaluasi belajarnya yaitu adanya penalaran. Penalaran di sini bertujuan untuk membantu peserta didik dapat menalar sebuah materi pembelajaran yang diberikan dan juga dapat mengembangkan pikirannya. Sehingga peserta didik semakin kuat dalam memahami materi dan berkembang daya nalarnya. Selain itu, dalam buku ini juga terdapat materi diskusi. Jadi di sini peserta didik diberikan kesempatan berdiskusi secara berkelompok dengan tujuan untuk memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Setelah peserta didik bisa menalar materi pembelajaran yang disampaikan dan mendiskusikan hasil belajarnya dengan kelompok, dalam buku ini terdapat format penilaian untuk memberikan penilaian kepada peserta didik. Ada beberapa format penilaian, di antaranya format penilaian untuk penalaran berdiskusi. Di sini terdapat penilaian individu kepada masing-masing peserta didik, aspek dan rubrik penilaian, dan juga pedoman penskoran. Dan juga format penilaian kepada kelompok, aspek dan rubrik penilaian kelompok, pedoman penskoran. Di akhir materi, terdapat uji kompetensi dalam bentuk penalaran.
soal pilihan ganda, dan juga uraian. Uji kompetensi di sini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa kepada seluruh materi yang telah disampaikan. Selain itu, juga terdapat materi pengayaan. Siswa yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru. Lalu, guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil mengerjakan soal dalam pengayaan. Soal uji kompetensi yang diberikan dilengkapi dengan kunci jawaban, baik soal pilihan ganda maupun soal uraian. Setelah melakukan uji kompetensi dan pengayaan, guru memberikan remedial kepada peserta didik. Tujuannya untuk menguatkan materi yang disampaikan dan mengulang kembali materi yang disampaikan agar siswa lebih memahami materi tersebut dengan metode yang berbeda. Ada 3 metode remedial yang sering digunakan guru. Yang pertama, mengajarkan kembali materi yang sama dengan metode yang berbeda. Yang kedua, tutoring sebaya, yaitu pemahaman materi yang disampaikan oleh sesama teman kelasnya yang pandai. Siswa dapat lebih memahami materi bila teman sebayanya yang menjelaskan, karena penjelasan yang diberikan lebih simpel dan mudah diterima. Yang ketiga, remedial test. Guru melakukan penilaian kembali dengan soal sejenis atau dengan soal dengan standar yang sama. Dalam buku ini juga terdapat interaksi antara guru dengan orang tua. Komunikasi antara guru dengan orang tua peserta didik cukup penting. Komunikasi dapat terjalin dengan media buku penghubung antara guru dengan orang tua untuk mengetahui perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini sangat bagus dilakukan untuk memantau perkembangan peserta didik dan membangun komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.